액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, identitas buku akan disampaikan oleh Nina Pania Putri. Identitas dari novelnya yaitu nama novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, penulisnya Buya Hamka, penerbitnya Balai Pustaka, kategori romance dan tahun penerbitnya 1951. Selanjutnya, tokoh penokohan akan dibahas oleh Gaida Suraya. Saya akan menyampaikan tokoh penokohannya. Yang pertama, Zainuddin. Zainuddin merupakan tokoh protagonis yang merupakan lelaki yang cukup tampan, alim, setia, dan memiliki ambisi yang tinggi. Yang kedua, Hayati. Hayati merupakan tokoh protagonis yang merupakan tokoh gadis yang cantik, baik hati, lembut, penurut adat, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Yang ketiga, Aziz. Aziz adalah tokoh antagonis yang merupakan seorang lelaki boros, suka berfoya-foya, tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak beriman. Yang keempat, Hadijah. Hadijah merupakan perempuan yang berwatak keras, senang mempengaruhi orang lain. Yang kelima, tokoh pendukung lainnya seperti Mak Base, Muluk, Daeng, Mas Siga, dan Mak Tengah Limah. Selanjutnya, kelebihannya akan disampaikan oleh Nur Maulidiana. Baik, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dari novel ini. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini memiliki kelebihan yang sangat menarik. Ada beberapa kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama itu cerita yang ditulis oleh Hamka ini begitu mendalam dan menggugah perasaan pembaca. Banyak pembaca yang terbawa suasana dan terlibat emosional dengan karakter-karakter dalam novel ini. Selain itu, gaya penulisan Hamka yang apik membuat novel itu begitu mudah untuk dipahami. Yang kedua, deskripsi latar, tempat, dan suasana membuat kita bisa membayangkan suasana yang terjadi pada saat Indonesia di zaman penjajahan dengan bahasa yang halus dan menawan. Yang ketiga, kisah cinta yang lembut membuat para pembaca itu terbawa suasana. Kesedihan yang mendalam dari para tokohnya itu membuat kita meneteskan air mata. Selanjutnya, kekurangannya akan disampaikan oleh Maria Karimah Hayaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama yaitu masih banyak ejaan EYD yang kurang tepat meski sudah dicetak 16 kali. Yang kedua, adat yang diceritakan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, di mana semua manusia wajib mendapatkan cinta pangkuan dari keluargaan. Yang ketiga yaitu banyaknya menggunakan bahasa adat setempat sehingga para pembaca banyak yang tidak mengerti arti dari bacaan tersebut. Selanjutnya, tema dan alur akan disampaikan oleh Indah Hartati. Baik, saya akan melanjutkan tema dan alur pada novel Kapal Van der Wijk. Yang pertama, tema novel ini memiliki tema tentang cinta sejati, tulus dan cinta setia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun tidak bisa disatukan dikarenakan adat istiadat dari Minangkabau yang terlalu mendiskriminasi adat istiadat pada saat itu. Kemudian, alur yang terdapat dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah ia menggunakan alur campuran, di mana novel ini memiliki alur maju dan alur mundur yang terdapat dalam novel tersebut. Kemudian selanjutnya gaya bahasa. Selanjutnya sudut pandang dan gaya bahasa akan disampaikan oleh Nurliza Maharan. Baik, saya akan menyampaikan sudut pandang dan gaya bahasa. Pada cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa Melayu yang kental dipadukan dengan bahasa Minangkabau. Amanat akan disampaikan oleh Husnul Fatimah. Baik, amanat yang terdapat dalam novel tersebut adalah jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksakan untuk dimiliki. Dalam hidup, kita tidak boleh mudah berputus asa dan harus memiliki tujuan hidup. Dan segala sesuatu
kita tidak boleh menilai segala sesuatu dari materi, karena segala sesuatu yang dinilai dalam bentuk materi itu belum tentu menjanjikan sebuah kebahagiaan. Dan sinopsisnya akan disampaikan oleh Corina Akila. Di sini saya akan menyampaikan sinopsis dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dahulu kala ada seorang lelaki, suatu pendekar sultan di Padang. Ia membunuh saudara ibunya sendiri, seorang laki-laki, karena harta warisan. Karena ia membunuh saudara ibunya sendiri, ia diasingkan ke luar dari Minangkabau. Ia dipenjara selama 12 tahun dan diusir dari Minangkabau. Setelah itu ia pergi merantau ke Makassar dan ia menikah di Makassar dengan seorang perempuan. Di Makassar, setelah menikah, ia mendapat seorang anak yang bernama Zainuddin. Tidak lama setelah Zainuddin lahir, ibunya meninggalkannya pergi duluan atau meninggal dunia. Setelah ibunya lama meninggal dunia, lalu ayahnya pun ikut meninggalkannya. Setelah besar, Zainuddin diasuh oleh Mak Basi atau pembantunya. Setelah itu ia pergi ke tanah kelahiran ayahnya. Di sana ia tidak diterima baik oleh keluarganya karena ada keturunan dari luar daerahnya. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita bernama Hayati. Di sana ia menyampaikan keluh kesahnya selama ia di sana karena tidak diterima baik oleh keluarganya. Setelah lama ia menyampaikan keluh kesahnya, Zainuddin pun diusir dari sana oleh orang tuanya Hayati karena di sana ia sangat mengganggu adat istiadat yang sudah ada. Setelah lama ia di sana, ia pun pergi pulang ke Batavia. Di sana ia merantau. Setelah lama perpisahan, Hayati pun dinikahkan oleh ibunya dengan seorang laki-laki yang bernama Aziz. Setelah Zainuddin mendengar kabar bahwa Hayati menikah, hatinya sangat sakit dan ia pergi untuk mencari kerja lagi. Setelah beberapa tahun, Hayati pun bertemu dengan Zainuddin. Suatu saat karena depresi akan kekeluargaannya, Aziz pun membunuh dirinya dan menitipkan surat kepada Hayati bahwasanya Aziz menitipkan Hayati kepada Zainuddin, tetapi Hayati ditolak oleh Zainuddin karena sakit hatinya karena telah dikhianati di masa lalu. Setelah itu Zainuddin pun membelikan kapal untuk Hayati untuk kembali ke tanah kelahirannya di Padang karena ia tidak ingin bertemu lagi dengan Hayati. Setelah Hayati menerima kabar bahwa ia dikirim pulang ke tanah kelahirannya, Hayati sangat sedih. Ia pun pergi diantar oleh saudaranya Zainuddin yang bernama Baguluk atau temannya. Setelah diantar ke sana, Hayati menitipkan sekutip surat untuk Zainuddin. Setelah beberapa saat, Hayati pun naik kapal yang bernama kapal Van der Wijk. Setelah itu kapal Van der Wijk pun tenggelam dan beritanya langsung menyebar dan didengar oleh Zainuddin. Setelah itu Zainuddin pun pergi untuk mencari Hayati. Setelah ia menemukan Hayati sedang sakratul maut atau sedang sekarat. Di sana ia sangat menyesali perbuatannya Zainuddin. Setelah itu, tidak lama kemudian Hayati menghembuskan nafas terakhirnya. Karena Hayati meninggal, Zainuddin pun sakit-sakitan. Setelah sekian lamanya, Zainuddin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sekian review novel dari kami. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.